Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara semua. Renungan harian GKJ Bandung hari ini, Rabu 5 Juli 2023, dengan tema Terimalah Mereka. Ini berdasarkan Injil Lukas. Saudara-saudara, saya persilakan membaca dari pasal 7 ayat 36 sampai dengan ayat 50. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah tokoh terbesar di sepanjang sejarah dunia. Dia tinggal di dunia selama kurang lebih 33 tahun. Dan Yesus memulai pelayanannya pada usia 30 tahun. Berarti masa pelayanannya yang tercatat dalam Alkitab hanya sekitar 3 tahun. Tetapi walaupun masa pelayanannya hanya 3 tahun, dampak nyata bagi manusia itu sangat luar biasa. Saudaraku, selama 3 tahun Yesus berjalan untuk memberitakan Injil, mengadakan mujizat, dan juga mengajarkan tentang kebenaran. Bacaan kita hari ini adalah salah satu dari perjalanan Yesus. Dia memasuki sebuah kota, kemudian ia diundang ke rumah Simon, orang Farisi. Ketika Yesus dan para murid beserta Simon telah duduk di meja perjamuan makan, tiba-tiba datanglah seorang perempuan berdosa, menghampiri Yesus lalu mengurapi kakinya. Ketika orang banyak melihat hal itu, mereka mulai mencela Yesus di dalam hati. Dan mungkin di antaranya ada juga yang berbisik-bisik. Tetapi Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan itu. Lalu ia memberi suatu penjelasan dengan sebuah perumpamaan. Itu terdapat pada ayat 41 sampai 43. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bila kita membandingkan dengan diri kita masing-masing, terkadang kita sama seperti orang Farisi itu. Saat kita melihat seorang preman misalnya, atau pembunuh, atau pelacur masuk ke gereja, bisa jadi kita mulai curiga, memandang mereka dengan sinis, bahkan tidak mau duduk berdampingan dengan dia. Mungkin saja pada hari itu orang itu ingin bertobat dengan sungguh-sungguh. Tetapi karena sikap kita yang telah menolaknya, pandangan yang membuat mereka tidak nyaman bisa membuat dia kembali lagi pada perbuatannya yang jahat. Maka kita perlu belajar banyak dari Tuhan Yesus. Dia tidak pernah membedakan siapa saja yang duduk di sebelahnya atau yang mau datang kepada dia. Yesus juga tidak pernah menolak orang yang ingin bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan dengan kasih, Yesus membuka lebar-lebar tangannya untuk siapapun juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini, maukah kita menerima mereka yang telah dianggap sebagai tanda petik sampah masyarakat? Bahkan ditolak oleh keluarga mereka sendiri karena perbuatan mereka. Di saat mereka mau bertobat dan datang kepada Yesus, mereka justru butuh dukungan dan dorongan. Kalau Yesus saja menerima mereka,
apakah hak kita untuk menolak mereka? Apakah kita ini lebih baik dari mereka? Mungkin orang yang lebih suci dari Yesus saja yang bisa menolak mereka. Sebab Yesus menerima. Sebab itu terimalah mereka. Seperti Yesus telah menerima kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, ampunilah kami kalau sering kami merasa lebih baik dari orang lain. Kalau sering kami memberikan cap yang kurang baik terhadap orang yang mungkin pernah atau sering melakukan hal-hal yang tidak baik. Padahal kami sendiri justru tidak lebih baik dari mereka. Ampunilah kami dan ajarlah kami menerima siapapun juga di dalam Kristus. Amin.